Hey, Fisik Freak! Apakah kalian pernah merasa penasaran tentang bagaimana kapal besar yang ukurannya bisa lebih besar dari lapangan sepak bola bisa tetap mengapung di atas air? Mungkin kalian juga bertanya-tanya, bagaimana benda-benda berat lainnya, seperti kapal selam atau bahkan pesawat terbang amfibi, bisa mengapung atau tenggelam sesuai keinginan? Jawabannya sebenarnya sudah ditemukan ribuan tahun yang lalu di sebuah bak mandi oleh seorang jenius Yunani bernama Archimedes. Bayangkan ini, Archimedes, si jenius, sedang bingung memikirkan sebuah masalah yang diberikan oleh raja. Raja curiga bahwa mahkota barunya tidak terbuat dari emas murni. Dia meminta Archimedes untuk membuktikannya tanpa merusak mahkota tersebut. Saat Archimedes masuk ke dalam bak mandi yang penuh dengan air, dia memperhatikan bahwa airnya meluap keluar dari bak mandi. Saat itulah dia mendapat ilham. Dia menyadari bahwa benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendorong air keluar sebanyak volumenya. Benda seperti tubuhnya atau mahkota akan mendorong air keluar sebanyak volumenya. Ini adalah kunci untuk membuktikan apakah mahkota itu terbuat dari emas murni atau tidak. Momen Eureka! Inilah yang melahirkan prinsip Archimedes yang menjelaskan tentang gaya apung. Prinsip Archimedes adalah tentang gaya apung, yaitu gaya ke atas yang membuat benda mengapung di air. Gaya ini bekerja karena air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Seperti ada tangan tak terlihat yang mendorong dari bawah air. Keren banget kan? Jadi, setiap kali kalian melihat kapal besar mengapung atau benda lain yang tampaknya melawan gravitasi di air, ingatlah bahwa itu semua berkat penemuan Archimedes di bak mandinya. Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk benda-benda besar, tetapi juga untuk benda-benda kecil, seperti bola yang mengapung di air. Jadi, lain kali kalian melihat bola mengapung di genangan air, kalian tahu bahwa itu adalah contoh nyata dari prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes menjelaskan mengapa beberapa benda mengapung dan yang lainnya tenggelam. Semuanya tergantung pada massa jenis. Massa jenis adalah seberapa banyak massa yang dikemas dalam ruang tertentu. Bayangkan bola bowling dan bola pantai. Bola bowling lebih padat, massanya lebih banyak dalam ukurannya. Itulah mengapa dia tenggelam dalam air. Bola pantai yang diisi udara kurang padat daripada air. Jadi, dia mengapung. Jadi, bagaimana ini berlaku untuk kapal? Kapal besar yang kita lihat di lautan, bagaimana mereka bisa mengapung meskipun terbuat dari bahan yang sangat berat? Kapal terbuat dari baja yang lebih padat daripada air. Seharusnya mereka tenggelam kan? Baja memiliki kepadatan yang jauh lebih tinggi daripada air. Jadi secara logika, kapal seharusnya tidak bisa mengapung. Ini rahasianya. Kapal dirancang untuk memindahkan air dalam jumlah besar. Ketika kapal masuk ke air, ia memindahkan air ke samping, menciptakan ruang untuk dirinya sendiri. Anggap saja kapal seperti kotak baja raksasa berongga. Meskipun baja itu sendiri berat, ruang kosong di dalam kapal membuatnya lebih ringan secara keseluruhan. Bentuk lambung, badan utama kapal, adalah kuncinya. Lambung kapal dirancang dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kapal dapat memindahkan air dengan efisien. Ini dirancang untuk mendorong atau memindahkan air yang beratnya lebih dari berat kapal itu sendiri. Ketika kapal bergerak, ia terus-menerus memindahkan air, menciptakan gaya ke atas. Air yang dipindahkan ini menciptakan gaya ke atas, gaya apung, yang cukup kuat untuk menahan berat kapal dan segala isinya. Gaya apung ini adalah yang membuat kapal tetap mengapung di permukaan air. Seperti ada tangan raksasa tak terlihat yang menahan kapal agar tetap di atas. Genesis ini beriretu menit. Pastikan kapal tetap stabil dan tak tenggelam, meski membawa beban yang sangat berat. Ingat Titanic? Kapal itu dijuluki tak bisa tenggelam. Tetapi tragisnya dia tenggelam. Tenggelamnya Titanic bukan karena tiba-tiba menjadi lebih padat daripada air. Itu karena kerusakan pada lambungnya. Lambung itu seperti kulit kapal. Ketika Titanic menabrak gunung es, itu merobek lubang di lambungnya, menyebabkan air masuk dengan cepat. Air ekstra ini membuat kapal lebih berat, dan akhirnya gaya gravitasi lebih kuat daripada gaya apung. Bencana Titanic menyoroti poin penting, gaya apung bergantung pada desain kapal dan kemampuannya untuk memindahkan air lebih banyak daripada beratnya. Bagian 5. Gaya apung beraksi dari kapal kargo hingga kapal pesiar. Kapal datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi semuanya bergantung pada gaya apung untuk tetap mengapung.
Gaya apung adalah prinsip fisika yang memungkinkan kapal terlepas dari ukurannya untuk mengapung di atas air. Ini adalah kekuatan yang bekerja melawan gravitasi, menjaga kapal tetap di permukaan. Kapal kargo, misalnya seperti pekerja keras di laut, membawa kontainer besar berisi barang. Mereka adalah tulang punggung perdagangan global, mengangkut segala sesuatu mulai dari elektronik hingga pakaian dan bahkan makanan. Kapal-kapal ini dirancang untuk efisiensi dan kekuatan, mampu menahan kondisi laut yang keras. Mereka dirancang untuk memindahkan air dalam jumlah besar untuk menopang muatan berat mereka. Prinsip Archimedes berperan di sini, di mana gaya apung yang dihasilkan sama dengan berat air yang dipindahkan oleh kapal. Kapal pesiar di sisi lain, seperti kota terapung, lengkap dengan kolam renang, restoran, dan teater. Mereka menawarkan pengalaman yang sangat berbeda dibandingkan dengan kapal kargo. Penumpang dapat menikmati berbagai fasilitas mewah, dari spa hingga kasino, semuanya sambil berlayar di lautan terbuka. Desain mereka mengutamakan stabilitas dan kenyamanan, memastikan perjalanan yang mulus dan menyenangkan bagi penumpang. Teknologi canggih digunakan untuk meminimalkan goyangan dan getaran, memberikan pengalaman yang hampir tanpa gangguan. Baik itu kapal kargo yang mengangkut barang melintasi lautan atau kapal pesiar yang berlayar ke tujuan eksotis, gaya apung adalah kekuatan tak terlihat yang memungkinkan semua itu. Tanpa gaya apung, kapal-kapal ini tidak akan bisa berfungsi seperti yang kita kenal sekarang. Gaya apung adalah pahlawan tak terlihat dari dunia maritim, memention kifiat dok mengisi jania gay geared oisulioda dengan efisiensi dan finishing. Bagian 6. Massa jenis, faktor pengapungan. Ingat massa jenis? Ini memainkan peran penting dalam gaya apung. Massa jenis keseluruhan kapal, termasuk muatan yang dibawanya, harus kurang dari massa jenis air agar bisa mengapung. Anggap saja seperti ini, jika Anda mengemas koper terlalu penuh, koper itu akan menjadi berat dan sulit dibawa. Demikian pula, jika kapal dimuati dengan terlalu banyak kargo, massa jenisnya meningkat. Sifat sendiri do latest rehapin, slate was kendir hit lemapung. Bagian 7, membentuk untuk pelayaran yang mulus. Bagaimana desain kapal membantu gaya apung? Para pembuat kapal dengan hati-hati mempertimbangkan gaya apung saat mendesain kapal. Bentuk lambung sangat penting. Lambung yang lebih wide dan lebih datar memindahkan lebih banyak air, memberikan gaya apung yang lebih besar. Kapal modern juga dilengkapi tangki pemberat. Tangki ini dapat diisi dengan air untuk menyesuaikan berat dan keseimbangan kapal. Memastikannya tetap stabil dan tegas di air. Bagian 8, melampaui kapal, gaya apung dalam kehidupan sehari-hari. Gaya apung bukan hanya untuk kapal, itu ada di mana-mana. Pikirkan tentang berenang. Anda mengapung lebih mudah di laut daripada di kolam renang karena air asin lebih padat daripada air tawar. Jaket pelampung adalah contoh bagus lainnya. Mereka diisi dengan bahan ringan dan apung yang membantu Anda tetap mengapung jika Anda jatuh ke air. Bagian 9, warisan Archimedes, dunia keajaiban terapung. Dari kapal kargo besar yang mengangkut barang melintasi dunia hingga kapal selam ramping yang menjelajahi kedalaman laut, prinsip Archimedes terus membentuk dunia kita. Penemuannya tentang gaya apung merevolusi pembuatan kapal dan membuka dunia kemungkinan untuk transportasi air. Jadi, lain kali Anda melihat kapal berlayar dengan anggun melintasi air, ingatlah bak mandi, mahkota, dan kejeniusan Archimedes. Bagian 10, terus jelajahi ilmu tentang pengapungan. Gaya apung adalah kekuatan menarik yang ada di sekitar kita. Jadi, teruslah menjelajahi, teruslah bertanya, dan jangan pernah berhenti ingin tahu tentang dunia. Cobalah beberapa eksperimen di rumah. Bisakah kamu membuat perahu dari tanah liat yang mengapung? Bagaimana dengan rakit yang terbuat dari sedotan? Sains ada di mana-mana, dan dia menunggumu untuk menemukannya.